macam-macam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah di kuburan, ya. Karena harus kita bedakan, ada yang disepakati merupakan syirik, ada yang disepakati hanya sampai pada derajat bid'ah, dan ada yang diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah. Jadi ada 3 model ibadah yang dilakukan di atas kuburan. Artinya apa? Agar kita hati-hati, tidak semua orang yang kemudian lagi di kuburan kemudian kita vonis terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Bisa jadi dia hanya terjerumus dalam bid'ah, ya. Ada yang dalam syirik, ada dalam bid'ah, ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang itu syirik atau bid'ah. Saya sudah bikin bagannya, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan, taib. Perhatikan, macam-macam ibadah yang dilakukan di kuburan ada 3 model. Perhatikan, 1 yang disepakati merupakan kesyirikan, yang kedua yang disepakati adalah bid'ah dan bukan syirik, dan yang ketiga diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah, ya. Baik. Jadi saya ulangi, ada 3 model. Yang pertama disepakati merupakan kesyirikan, yang kedua disepakati bid'ah bukan syirik, hanya sarana menuju syirik tapi bukan syirik, yang ketiga diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah. Baik. Yang diperselisihkan apakah syirik atau bukan. Yang diperselisihkan apakah syirik atau bukan. Yaitu jika meminta kepada mayat untuk memintakan kepada Allah. Ini khilaf di kalangan para ulama. Jadi datang kepada kuburan mayat, dia bilang, wahai wali fulan atau wahai nabi, mintalah kepada Allah untukku. Nah, ini. Mintalah kepada Allah untukku. Dia tidak meminta hajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia minta Nabi tolong doakan. Padahal Nabi sudah meninggal dunia. Kalau Nabi masih hidup, ini tidak apa-apa. Jelas para sahabat datang kepada Nabi minta didoakan. Tetapi yang masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia atau wali tersebut sudah meninggal dunia. Kalau wali tersebut masih hidup, tidak jadi masalah, ya. Datang kepada wali tersebut, tolong doain saya. Oke, ini sudah meninggal dunia. Dia datang, ya wali atau ya nabi, is'alillah li, ya. Mintalah kepada Allah untukku. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Demikian juga misalnya dia mengatakan, ya Rasulullah, salillah liyal maghfirah, ya Allah, mohonlah ampunan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berkata, ya Rasulullah, isfa'li inda rabbik, ya Allah, ya Rasulullah, berilah syafaat bagiku di sisi Allah. Kalau Rasulullah masih hidup enggak ada masalah. Ini Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama apakah syirik atau bukan. Saya lebih condong ini bukan apa? Syirik. Yang mengatakan ini syirik karena mereka mengatakan ini bentuk permintaan. Bagaimanapun adalah bentuk apa? Permintaan yang tidak dimampui oleh sang mayat, ya. Adapun saya lebih condong bahwa ini bukan syirik karena ini bukan ibadah langsung, tapi dia hanya minta untuk didoakan, ya. Tapi tetap tujuan dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah khilafiyah, mending kita hindari. Tapi ini masalah khilafiyah di kalangan ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam ta'liq terhadap buku Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim karangan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ini bukan syirik tapi apa? Bid'ah, ya. Karena ini tidak ada bentuk ibadahnya, sekedar minta tolong. Ya Rasulullah, berilah syafaat bagiku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, seorang mending menjauhi hal-hal seperti ini. Faham ya ikhwan? Jadi model-model beribadah di kuburan ada 3. Yang pertama disepakati yang merupakan apa? Kesyirikan. Yang kedua disepakati bid'ah bukan apa? Syirik. Yang ketiga diperselisihkan syirik atau bid'ah. Faham? Baik. Kita lanjutkan. Sekarang ada syubhat yang mereka sampaikan untuk membolehkan atau melegalkan kalau ada orang pergi ke kuburan kemudian dia berkata, ya Sayyid al-Badawi ishfili waladi, wahai Sayyid al-Badawi sembuhkanlah anakku. Ini lafalnya syirik atau bukan? Lafalnya syirik. Seperti dalam YouTube ada seorang wanita Mesir, kemudian dia minta-minta di kuburan, wanita Mesriyah, dia berkata, ya Sayyid al-Bawladi, ya Syekh al-Arab, ishfili waladi.
Ishfili bini, sembuhkanlah putraku. Ya. Dia mengatakan aku lemparkan seluruh kesusahanku kepada engkau. Aku serahkan kepada engkau. Ini benar-benar tawakal kepada kuburan tersebut. Sambil dia teriak-teriak, sambil dia nangis-nangis. Ini tentu kesyirikan tanpa diragukan ya. Nah, ada sebagian orang berusaha melegalkan, ini tidak apa-apa. Karena maksud wanita ini bukanlah kepada Sayyidul Badawi, tapi maksud dia, wahai Sayyidul Badawi, mohonlah kepada Allah untuk menyembuhkan anakku. Jadi mereka takwil. Jangan kita bilang wanita ini terjerumus dalam kesyirikan. Tetapi justru dia melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia bertawassul. Lafalnya memang syirik, tapi jangan dipahami dengan letter leg. Lafalnya apa? Wahai Sayyidul Badawi, sembuhkan apa? Anakku. Kata mereka, jangan kau pahami letter leg, tapi kau artikan, wahai Sayyidul Badawi, mintakanlah kepada Allah agar sembuhkan apa? Anakku. Yang pertama kali menyebarkan syubhat ini adalah Subki ya. Dalam bukunya Syifa'us Saqam ya. Kemudian diikuti oleh yang lainnya, diikuti oleh An-Nabhani, membolehkan seorang beristighatsah kepada mayat dengan ditakwil disebut dengan majazul aqli. Kemudian diikuti oleh yang lainnya ya. Sampai diikuti oleh Muhsin Al-Amili tokoh Syiah. Intinya mereka membolehkan. Mereka bilang jangan kau menuduh orang syirik karena maksud dia bukan kepada penghuni kubur tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar atau tidak seperti ini? Jelas enggak benar ya. Taib. Ini mau dibahas atau tidak? Dibahas ya. Enggak apa ya. Mereka menamakan seperti namanya al-majaz al-aqli ya. Ini syubhat. Kenapa? Karena ini syubhat yang paling sering mereka sampaikan. Maka saya perlu jelaskan sekilas. Masih lihat di layar atau tidak? Masih. Baik. Perhatikan al-majaz ya. Macam-macam di antaranya ada majaz lughawi, ada majaz aqli. Antum bingung nanti. Saya langsung aja bahas inilah majaz akli. Majaz akli itu adalah masalah penyandaran. Penyandaran perbuatan kepada selain yang disebutkan dalam pembicaraan. Seperti saya sebutkan contohnya anbatar rabi baqlan misalnya. Musim semi menumbuhkan sayuran. Musim semi menumbuhkan apa? Sayuran. Maksudnya yaitu yang menumbuhkan adalah Allah. Paham? Cuma disebutkan dalam kalimat saya musim semi menumbuhkan sayuran. Kita tahu secara akal musim semi tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Oleh karenanya ini disebut dengan majaz akli. Secara akal kita tahu bahwasanya yang menumbuhkan adalah Allah bukan musim semi. Hanya saja tumbuhan tersebut menumbuh di musim semi sehingga disandarkan kepada musim semi padahal yang menumbuhkan siapa? Allah. Ini disebut majaz akli sehingga ketika kita baca ini jangan kita terima secara letter leg, tapi kita harus takwil dalam benak kita yang dimaksud adalah Allah menumbuhkan sayur ini di musim semi. Hanya saja ucapan kita musim semi menumbuhkan sayur. Jangan diambil letter leg-nya. Paham? Contoh misalnya dikatakan Banal Amir Al-Madinah. Gubernur membangun kota tersebut. Zahirnya gubernur yang bangun, yang cangkul, yang anu. Tapi kita tahu secara akal tidak mungkin. Dia hanya memerintahkan. Yang bangun adalah para tukang. Faham? Kenapa kita bilang tidak mungkin secara letter leg-nya? Karena enggak mungkin gubernur biasanya duduk santai ya. Ya belusukan sesekali. Bukan tiap hari kemudian nyangkul. Yang membangun semuanya adalah apa? Pekerja. Oleh karenanya ini disebut majaz akli bahwasanya yang membangun bukanlah gubernur tapi anak buahnya. Nah, ini mereka ingin bawakan. Maksud mereka, lihat sebelah kiri. Maksud mereka, perhatikan. Maksud mereka, ketika ada seorang berkata, Ya Rasulullah agifni, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Ini lafal yang syirik. Lafal yang syirik. Ya Rasulullah agifni, ya Rasulullah tolonglah aku. Kata mereka, jangan bilang syirik. Harus kita takwil, inilah majaz akli. Maksudnya, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk menolongku. Faham?
Kalau mereka terdesak, mereka mengatakan, ya Rasulullah aghithni, atau ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Maka kamu jangan pahami secara terlek. Ini maksudnya, wahai Abdul Qadir Jailani, mintalah kepada Allah untuk menolongku. Kalau mereka berkata, ya Sayyid al-Badawi ishfil ibni, wahai Sayyid al-Badawi sembuhkanlah anakku. Maksudnya, wahai Sayyid al-Badawi mintalah kepada Allah untuk menyembuhkan apa? Anakku. Sehingga kita enggak boleh menyatakan ini syirik. Ya. Tapi bagaimana kita membantah syubhat ini? Tentu ini adalah syubhat. Mereka mengatakan apa? Kenapa kita harus mentakwil seperti ini? Karena indikasinya ada orang yang minta-minta kepada Abdul Qadir Jailani, yang minta kepada Sayyid al-Badawi adalah wanita muslimah atau lelaki muslim, maka kita husnudzon, kita bilang dia tidak sedang minta kepada penghuni kubur, tapi dia minta kepada Allah meskipun lafalnya minta kepada penghuni kubur. Ini syubhat yang sering mereka sampaikan. Nah, bagaimana bantahannya? Saya sudah tulis bantahannya, di situ lihat. Baik. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya majaz akli adalah munasabahnya atau alaqahnya adalah sababiyah. Sababiyah maksudnya ketika saya bilang ya Rasulullah tolonglah aku, maksudnya Rasulullah SAW sebagai sebab untuk minta kepada Allah untuk menolongku. Jadi Rasulullah SAW itu disebutkan hanya sebagai sebab. Saya tidak minta langsung kepada Nabi SAW. Kita bilang lafal ini tidak boleh diucapkan. Kenapa? Ya, ada dua kemungkinan. Orang ketika mengatakan ya Rasulullah aghithni, perhatikan. Kalau ada orang datang mengatakan, ya Rasulullah tolonglah aku, atau sembuhkanlah aku, berilah hidayah kepada aku, cuma dua kemungkinan. Kalau di depan kuburan Nabi SAW, mungkin kita bilang ada takwil seperti itu, karena mungkin dia meyakini Nabi mendengar, karena di depan kuburan Nabi SAW. Tetapi ini tidak mungkin jika dia jauh dari kuburan Nabi SAW. Bayangkan ada seorang misalnya di Bekasi, dia mengatakan, Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolong aku. Tidak mungkin dia mengatakan Rasulullah tolong aku kecuali dia meyakini Rasulullah SAW sedang mendengar perkataannya. Kecuali Rasulullah SAW mengilmui apa yang sedang dia alami. Dan ini tidak mungkin, yang bisa seperti ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terjerumus dalam syirik tauhid al-asma wa sifat. Karena dia meyakini ada zat lain yang maha mendengar dan maha berilmu seperti Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi di mana? Nabi di kuburan. Bagaimana dia tahu pembicaraan kita di sini? Bagaimana dia tahu kita sedang dalam kondisi apa? Atau seperti orang mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, dia di tengah lautan dalam kondisi ombak besar, dia mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani aghithni. Kita bilang, dia mengucapkan gitu, tidak bisa kita takwil kepada majaz akli. Enggak bisa. Kenapa? Berarti dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mendengar dan maha mengilmui. Dan ini tentu adalah syirik. Paham? Paham setengah-setengah? Yang kedua, tidak mungkin kita takwil kepada majaz akli karena orang-orang awam yang mengucapkan demikian, dia sendiri tidak ngerti majaz akli itu apa, paham? Ketika dia minta ya Rasulullah tolonglah aku, dia bukan dalam benaknya ya Rasulullah mintakan kepada Allah untuk tolong aku. Dia enggak ada pikiran begitu. Dia langsung memang minta kepada siapa? Nabi. Mereka tahu majaz akli, majaz mursal, majaz lugawi, dia enggak ngerti orang-orang awam. Pokoknya ya Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Enggak ada pikiran maksudnya ya Abdul Qadir Jailani berdoalah kepada Allah untuk menolong aku, enggak ada nyambung begitu. Dia langsung memang tujuannya kepada Abdul Qadir Jailani. Ya orang awam yang melakukan itu tidak ngerti majaz akli. Dan kalau maksudnya ya Rasulullah doakan aku, mereka akan ucapkan sebagaimana yang mereka ngerti. Mereka bilang ya Rasulullah doakan aku, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku. Mereka ngerti, ngapain mereka rubah ya Rasulullah tolong aku langsung. Ketika mereka mengucapkan, ya Abdul Qadir Jailani tolong aku, memang yang mereka tuju Abdul Qadir Jailani. Faham? Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu syirik. Kemudian kita dapati juga ya, bahwasanya sebagian mereka beribadah di kuburan tersebut. Dan ini alhamdulillah kayak di Indonesia kayaknya jarang. Tapi kalau di Mesir saya lihat fatwa-fatwa bahkan dari ulama-ulama Mesir bagaimana orang bernazar di kuburan, menyembelih di kuburan. Di Indonesia mudah-mudahan tidak ada seperti ini ya. Kemudian di antara bantahannya bahwasanya sebagian mereka ya ternyata meyakini keyakinan yang tidak kepada wali-wali tersebut.
Seperti dalam kitab Jawahirul Ma'ani, mereka meyakini bahwasanya Abdul Qadir Jailani telah diberi kun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Abdul Qadir Jailani mengatakan kun, fayakun. Karena mereka meyakini Abdul Qadir Jailani sudah dikasih kun, maka mereka bisa minta langsung kepada Abdul Qadir Jailani. Jadi memang mereka tidak sedang berfikir majaz akli bahwasanya mintanya kepada Allah tapi lafalnya kepada Abdul Qadir. Memang mereka minta kepada Abdul Qadir Jailani. Sebagian orang-orang Sufi ekstrim meyakini bahwasanya wali mereka adalah Al-Qutub atau Al-Gauthul Akbar yang telah diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur alam. Ini juga syirik dalam tauhid rububiyah. Ya. Sebagian mereka punya keyakinan yang salah ya. Mungkin tidak semua tapi sebagian mereka mengatakan di sini ada wali abdal, wali badal, ada sekian. Dengan ada wali tersebut maka kota ini akan terjaga. Hormati wali-wali tersebut. Seakan-akan Allah kasih kekuasaan kepada mereka untuk menjaga keamanan apa? Negeri. Dan ini diucapkan oleh mereka. Padahal Allah tidak pernah kasih hak mereka untuk ngatur-ngatur seperti itu. Sudah ada malaikat yang Allah tugaskan untuk apa? Mengatur. Tidak perlu wali badal, wali kutub, Gauthul Akbar, ini enggak ada. Ini cuma khurafatnya mereka. Maksud saya, ketika mereka minta kepada wali karena mereka ada keyakinan terhadap wali-wali tersebut, bahwasanya wali ini setelah meninggal dunia punya kedudukan yang lebih tinggi, bahkan bisa mengatur ini, bahkan bisa menjaga ini, bisa ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka ketika meminta, mereka maksud mereka memang bukan kepada Allah tapi kepada wali tersebut ya. Lagi pula kalau maksud mereka bahwasanya wali-wali ini hanyalah sebab untuk meminta kepada Allah, maka ini juga tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya bahwasanya orang mati bisa mendoakan untuk orang yang apa? Yang hidup, enggak ada. Taib terakhir mereka berdalil dengan hadis yang masyhur. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata begini. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon kepada engkau menemanimu di surga. Lihat ya. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu untuk menemanimu di surga. Kata mereka ini, dia minta kepada Nabi untuk menemani di surga. Bagaimana kita membahas hadis ini? Ternyata dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, ada lafal yang lain, as'aluka antashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar. Ini ditafsirkan dengan riwayat yang lain. Ternyata dia maksudnya aku mohon kepada engkau wahai Nabi, maksudnya aku mohon agar engkau memberi syafaat bagiku kepada Allah, itu mendoakan aku agar Allah membebaskan aku dari neraka Jahannam. Dan ini boleh minta doa kepada Nabi ketika masih hidup, boleh atau tidak? Boleh. Minta syafaat kepada Nabi masih hidup, boleh atau tidak? Boleh. Maka tidak bisa dijadikan dalil karena yang dijadikan syubhat oleh orang-orang kuburin tersebut adalah meminta kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak usah aneh-aneh ya. Kalau berdoa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa yang orang yang mohon kepada. Udah bangun malam, angkat tangan, sampaikan segala kesedihan kepada Allah. Para nabi aja demikian. Para nabi demikian. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus, apa dia berkata? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Langsung kepada Allah. Dia juga bisa apa-apa. Dia saja bagaimana menolong kita, dia saja tidak bisa menolong apa? Dirinya. Allah bercerita tentang Nabi Muhammad, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika di perang Badar, Nabi Muhammad beristighatsah, angkat kedua tangannya minta kepada Allah sampai selendangnya jatuh. Rasulullah tidak bisa menolong apa? Dirinya. Ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menguasai manfaat dan mudarat untuk diriku kecuali kehendak Allah. Nabi Muhammad tidak apa-apa. Ketika perang Uhud terluka atau sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, qusat rabaiyatuhu. Wajah beliau terluka, gigi beliau patah, enggak bisa apa. Ya. Rasulullah tidak bisa beri hidayah, laisa laka minal amri syai' au yatuba alim au yu'adzibahum fa innahum zalim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah setelah peperangan, ya Allah, binasakanlah si fulan, binasakanlah si fulan, binasakanlah si fulan. Allah tegur, itu bukan urusanmu ya Rasulullah. Apakah mereka dapat hidayah atau mereka diadab, urusan Allah. Dan ternyata mereka dapat hidayah setelah itu. Hidayah bukan
apa? Nabi. Kalau hidayah di tangan Nabi, pamannya Abu Talib akan dapat apa? Hidayah. Ini bisa apa? Kalau di tangan Nabi, maka Nuh akan beri hidayah kepada anaknya, kepada istrinya. Ibrahim akan beri hidayah kepada bapaknya. Kemudian minta hidayah kepada mayat. Nabi masih hidup, saya tidak bisa beri hidayah, apalagi sudah meninggal dunia. Ya. Lihatlah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Ya. Wa Zakaria idh nada rabbahu, ya. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr. Nabi Ayub ketika sakit, ya Allah, aku ditimpa dengan kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang paling maha penyayang, sembuhkanlah aku. Nabi Zakaria, ya. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'a'i rabbika shaqiyya wa inni khiftul maut, dan seterusnya. Ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah rapuh, aku ingin punya anak. Minta kepada siapa? Pada Allah. Ini datang kepada Abdul Qadir Jailani, kepada Sayyidul Badawi. Bisa apa mereka? Mereka enggak bisa apa-apa. Jadi subhanallah, hati seruan-seruan syirik ini ingin memalingkan hamba-hamba Allah. Hati mereka harusnya bergantung kepada Allah, malah bergantung kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan yang nyata. Azan ya? Sudah masuk azan belum? 2 menit lagi. Ya. Jadi alhamdulillah, sini kita tahu bahwasanya pentingnya tauhid. Kita menggantungkan hati kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bertawakal kepada makhluk sama sekali. Kita serahkan urusan dalam segala urusan, kita berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah, ya, roja dan khauf dan mahabbah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, hati mereka tergantung kepada Abdul Qadir Jailani, kepada Sayyidul Badawi, kepada wali fulan, pada wali fulan. Ada masalah bingung harus pergi ke kuburan ini, ke kuburan sana. Subhanallah. Ahli tauhid mudah. Ada masalah, salat malam, berdoa, selesai urusan.